tanpa kehadiran yang bersangkutan, kemudian penyidik melakukan gelar perkara dan berdasarkan dua alat bukti. Yang pertama adalah keterangan saksi, kemudian bukti elektronik berupa CCTV baik yang ada di Saguling, di lokasi Saguling, maupun yang ada di dekat TKP, ya, yang selama ini menjadi pertanyaan publik, yang diperoleh dari DVR Pos Satpam. Inilah yang menjadi bagian daripada circumstantial evidence atau barang bukti tidak langsung yang menjadi petunjuk bahwa PC ada di lokasi sejak di Saguling sampai dengan di Duren 3 dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi bagian daripada perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Bahwa setiap ada ibu yang mungkin melakukan tindak pidana yang kemudian harus ditahan, manakala sang ibu itu mempunyai bayi di bawah 3 tahun, jadi sekitar ya satu tahun, 1,5 tahun, itu mohon diperhatikan juga masalah bayinya ini. Kan ini Kementerian Hukum dan HAM, hak asasi manusia, termasuk manusia yang masih bayi. Penyidik ya kalau ancamannya mati masa nggak ditahan gitu kan, itu kan pertanyaan semuanya, terlepas dia punya anak-anak juga bawa di KRP dan sebagainya ya. Hanya itu ketika menahan itu KUHP itu ya, sekali tekstualnya mengatakan lebih dari 5 tahun, 340 lebih dari 5 tahun ya, dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti. Nah itu memang jadi alasan. Nah sekarang tinggal penyidik dan keberanian penyidik menahan atau tidak. Jadi jangan ada alasan dia punya anak kecil, punya anak tidak, itu tidak. Semuanya selama ini entah dia punya anak, dia dalam kandungan, udah tua ya, kita kan menyaksikan tetap aja ditahan. Akhirnya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menjelaskan alasan kenapa Putri Chandrawati tidak ditahannya meski statusnya adalah tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Diketahui tidak ditahannya istri Ferdy Sambo Putri Chandrawati dalam kasus pembunuhan Brigadir J tentu mengundang pertanyaan dari banyak pihak. Kapolri Listio pun menjelaskan alasan kenapa Putri Chandrawati tidak ditahannya meski statusnya adalah tersangka dalam kasus tersebut. Putri Chandrawati, kata Kapolri Sigit, dinilai kooperatif dalam pengungkapan kasus. Istri Ferdy Sambo itu juga telah mendapatkan rekomendasi dari Komnas Perempuan untuk mendapatkan perhatian khusus. Oleh karena pertimbangan itu, penyidik pun tidak melakukan penahanan kepada Putri Chandrawati. Ini juga menjadi salah satu pertimbangan dari penyidik ya. Memang ada pertimbangan-pertimbangan subjektif yang itu menjadi kewenangan penyidik sepanjang tersangka tersebut kooperatif. Dan kemudian saya melihat memang ada rekomendasi dari Komnas Perempuan terhadap kondisi psikologi kesehatan si putri yang dalam tanda kutip perlu ada perhatian khusus dari rekomendasinya. Dan kemudian yang bersangkutan memiliki anak umur 1,5 tahun. Kemudian juga terkait dengan apakah dia menghalang-halangi penyidikan ataukah kemudian ingin mengulangi lagi, tentu itu menjadi pertimbangan-pertimbangan oleh penyidik. Jelas Kapolri Sigit dikutip dari Metro TV Senin 19 September kemarin. Kendati tidak dilakukan penahanan kepada Putri Chandrawati, namun pihaknya tetap harus wajib lapor sekali dalam 2 minggu. Kemudian penyidik mengambil keputusan untuk mencekal yang bersangkutan dan memberikan kesempatan wajib lapor 2 minggu sekali kepada Putri Chandrawati, jelas Sigit. Sigit sangat mengerti tidak semua masyarakat terima atas keputusan itu. Tentu cerita Putri Chandrawati ini akan dibanding-bandingkan dengan ibu-ibu lain yang juga dipenjara sekalipun memiliki anak kecil. Saya kira ini memang menjadi keputusan yang mungkin tidak populer di mata publik, tapi bagi saya juga minta kepada penyidik terkait dengan hal-hal seperti ini sebaiknya memiliki SOP ke depan yang sama, sehingga terhadap masyarakat atau kelompok-kelompok rentan dalam tanda kutip juga mendapatkan SOP yang sama, sehingga kemudian tidak menjadi masalah yang selalu dibanding-bandingkan, khususnya di proses kepolisian. Lanjut Sigit. Terkait kabar tidak ditahannya Putri Chandrawati berkat negosiasi, Sigit menampiknya. Kalau terkait kewenangan Ferdy Sambo yang tersisa untuk bernegosiasi tidak menahan Putri Chandrawati, saya kira dengan hukuman maksimal yang nanti akan diberikan pada Ferdy Sambo tentunya itu menjadi bukti bahwa tidak ada kewenangan Ferdy Sambo tersisa yang kemudian membuat penyidik menjadi ragu-ragu dalam menuntaskan kasus Ferdy Sambo. Kewenangan itu lebih kepada pertimbangan-pertimbangan subjektif yang tadi kita sampaikan dan juga hal-hal yang mungkin lebih bersifat kemanusiaan karena ada rekomendasi-rekomendasi dari pihak eksternal agar tidak dilakukan penahanan kepada Putri Chandrawati, terang Kapolri Sigit. Sementara itu terkait dengan motif Ferdy Sambo dalam melakukan pembunuhan terhadap Brigadir J adalah karena diduga kuat merasa marah. Dari pendalaman yang dilakukan oleh penyidik sampai saat ini motifnya tidak lepas dari 2 hal tersebut, yakni mengarah kepada peristiwa kesusilaan. Jadi memang biar nanti kita lihat dan kita buka di pengadilan keadilan, karena memang ada hal-hal private yang mungkin ada teknik-teknik yang nanti akan disampaikan di pengadilan secara khusus, dan kita hormati itu semua, kata Sigit.
Yang pasti lanjut Sigit, peristiwa yang sesungguhnya nanti akan diungkap di persidangan. Yang paling utama bagi kita adalah mengungkap peristiwa yang sesungguhnya, dan salah satu yang menjadi penyebabnya adalah kemarahan Ferdy Sambo yang kemudian memunculkan niat untuk melakukan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Terkait dengan apa yang menyebabkan dia begitu marah, tentunya itu masuk di dalam bagian yang tadi saya sampaikan terkait dengan masalah kesusilaan. Jelas Sigit, Putri Chandrawati disebut sebagai pemohon perlindungan yang unik. Hal ini disebut oleh Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK Edwin Partogi Pasaribu. Sebagaimana diketahui, Putri Chandrawati mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK beberapa waktu setelah kasus tewasnya Brigadir J mencuat. Patra MZ menyebut jika Putri Chandrawati mengalami pelecehan, tetapi saat LPSK hendak melakukan pemeriksaan terhadap Putri Chandrawati, istri Ferdy Sambo itu menolak memberikan keterangan. Atas hal itu, menurut LPSK, Putri Chandrawati merupakan pemohon paling unik. Sebelumnya, LPSK tak pernah menemukan pemohon yang seperti Putri sepanjang menangani permohonan kasus kekerasan seksual. Pasalnya, Putri enggan untuk memberikan keterangan sebagai proses verifikasi kasus. Ibu PC adalah pemohon perlindungan yang paling unik kepada kasus kekerasan seksual yang saya tangani dan pembuktian secara hukum, ujar Edwin dalam acara Gathering Media di Bandung, Jawa Barat, Jumat 23 September. Bukan tanpa alasan, Edwin mengatakan sepanjang LPSK berdiri belum ada pemohon yang tidak mau dimintai keterangan untuk proses perlindungan. Hanya Putri Chandrawati, pemohon yang enggan memberikan keterangan untuk proses verifikasi kasus. Satu-satunya pemohon sepanjang LPSK berdiri yang tidak bisa atau tidak mau dia menyampaikan apapun kepada LPSK, padahal dia yang butuh LPSK, kata Edwin. Hanya Ibu PC pemohon yang seperti itu selama 14 tahun LPSK berdiri, ujarnya melanjutkan. Padahal, kata Edwin, LPSK sering memberikan perlindungan kepada korban pelecehan seksual. Diketahui Putri Chandrawati sempat mengajukan perlindungan kepada LPSK pada 14 Juli atau sepekan setelah peristiwa penembakan Brigadir J terjadi.